Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan bersama Ibu Indrawati. Nah, jadi pertemuan kita akan di minggu untuk sekarang selama pandemi, pertemuan minggu ke-1 dan minggu ke-5. Kita mulai. Nah, jadi bab pertama di sini kita akan mempelajari tentang yang namanya apa itu kewirausahaan. Nah, jadi kemudian apa sih tujuan kita? Jadi Ibu akan menjelaskan setiap pembelajaran itu yang namanya tujuan pembelajaran itu apa dulu. Jadi, tujuan pembelajaran di kewirausahaan adalah pertama, mendeskripsikan dan memahami karakteristik kewirausahaan yang berorientasi pada masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan dan kegagalan usaha. Ya, selanjutnya, nah sekarang Ibu tampilkan ada satu gambar di sini. Nah, coba sekarang kalau misalnya kalian Ibu tanya, apa sih di benak kalian saat melihat si gambar ikan ini? Nah, terus kemudian nanti sambil kalian buka di buku kalian, buku textbook kalian, sambil nanti berusaha, nanti kalian tuliskan pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W. Misalnya dari bagaimana cara mengolah makanan ikan yang enak, itu satu contoh. Kemudian kalian bisa tuliskan lagi yang cerita yang lain. Nah, sekarang kita ke definisinya. Nah, apa sih definisi kewirausahaan? Nah, jadi ada banyak sekali yang mendefinisikan tentang kewirausahaan. Ibu bacakan salah satunya di sini yang orang Indonesia. Di sini menurut Ibu Retno Dewanti, secara umum wirausahawan adalah orang-orang yang mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi peluang ya. Nah, ini menurut Joseph Sespentit, nanti kalian bisa baca. Nah, terus kemudian kewirausahaan dapat muncul ketika seseorang individu, berarti kita nih, berani mengembangkan usaha dan memunculkan ide-ide cemerlang. Proses kewirausahaan meliputi fungsi, aktivitas, dan tindakan. Nah, contohnya sekarang ini lagi masa pandemi. Apa sih yang kita buktikan? Nah, ternyata banyak orang yang berjualan masker. Jadi, usaha yang sedang digeluti sekarang. Ini contoh Ibu ambil dari Google. Ternyata orang banyak ngambil keuntungan. Banyak yang untung karena menjual masker ini. Nah, sekarang sebagai seorang muda berarti ada konsep kewirausahaan. Nah, karakteristiknya apa sih karakternya? Jadi, karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang melekat dalam diri kita. Nah, berarti adanya rasa tanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu bisnis. Nah, kemudian sebagai seorang wirausahaan, kita harus apa sih? Berhati-hati dalam setiap langkahnya, karena mengingat resiko yang cukup tinggi dalam berwirausaha. Nah, karena kita juga bisa gagal atau mengalami kerugian kalau nggak punya modal yang cukup. Nah, tapi modal itu nggak cuman hanya berwujud materi juga, tapi harus kita punya yang namanya adalah pengetahuan untuk usaha yang akan kita geluti. Nah, tujuannya dalam wirausaha adalah tentu menciptakan sumber daya yang mampu berkualitas, mampu bersaing, dan mampu membuat ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Nah, sekarang coba. Apa ya ciri-ciri wirausahawan? Nah, terus kemudian, nah di sini kalian bisa lihat di sebelah di sini ada yang namanya pertama, harus pede dong, harus percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas. Jadi kayak kalian harus next, berarti kalau aku mau mulai usaha harus yakin dengan keuntungan. Kemudian harus berani ngambil resiko. Harus punya jiwa leader, seorang kepemimpinan. Kemudian harus idenya unik, orisinil. Kemudian berorientasi pada masa depan. Itu 6 ciri-ciri wirausahawan. Nah, terus kemudian
ada pendapat menurut McGrath and McMillan ada 7 karakter dasar yang perlu dimiliki setiap calon wirausahawan. Ini kalian nih, apalagi anak-anak saya sosial ini harus sebagai seorang pengusaha yang handal, amin. Nah, pertama ada action oriented, berpikir secara sederhana, selalu mencari peluang baru, kemudian selalu ngejar peluang dengan disiplin yang tinggi, kemudian hanya mengambil peluang yang terbaik, kemudian fokus pada eksekusi, memfokuskan energi pada yang kita geluti. Kemudian kita berikutnya identifikasi karakter kewirausahaan. Nah, ciri-ciri seorang yang memiliki karakter wirausaha menurut Meredith dalam Suprojo Puspo Sutarjo tahun 99 bukunya adalah pertama, kayak tadi harus percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dan mengedepankan keorisinilan. Nah, sekarang ciri-ciri wirausaha antara lain di sini ada 6. Ini ada contoh sikapnya. Jadi, kalau misalnya contoh kalau orang yang pede gimana sih? Berarti ya orang yang kerja dengan penuh keyakinan itu orang pede. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Artinya apa? Yang namanya hasil berarti akan kita want to be the best. Jadi harus memenuhi kebutuhan akan prestasi. Kita selalu jadi number one. Kemudian berani mengambil resiko. Jadi kalau misalnya in case kita rugi, berarti nggak apa-apa. Karena kita harus berani dan mampu mengambil resiko kerja. Kemudian harus berjiwa kepemimpinan. Nah, contoh sikapnya ya bertingkah laku sebagai seorang pemimpin. Kemudian berpikir ke arah hasil dan manfaat, harus kreatif dan inovatif. Contohnya, keorisinalan berarti orisinil, berorientasi pada masa yang akan depan. Nah, dari sekian contoh wirausahaan, di sini Ibu ambil contohnya adalah Bapak almarhum Bob Sadino. Nah, Bob Sadino ini adalah beliau lahir di Tanjung Karang, udah meninggal tahun 2015, kemudian pada usia 80 tahun, tapi beliau kaya banget. Kaya tapi tidak sombong, dan tapi sangat unik banget. Makanya Ibu suka dengan beliau. Dia itu adalah, ini ada typo. Beliau adalah pemilik dari jaringan usaha Camp Food, Camp Chick, Camp Farm, kemudian yang suka ke Jakarta ada The Mansion at Kemang, dan Camp Travel. Jadi kalau misalnya tanya kaya, kaya banget. Nah, berikutnya ini ada menurut Zimmerman, nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara ada 4. Pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan baru, perbaikan produk barang dan jasa yang udah ada, kemudian penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak lagi. Nah, ini Ibu tambahkan sekilas info. Kewirausahaan atau bahasa lainnya entrepreneurship muncul apabila kalian nih seorang individu berani mengembangkan usaha dan ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptakan organisasi usaha. Ini menurut Pak Suryana di tahun 2011. Nah, oke. Itu penjelasan Ibu untuk di PowerPoint yang di bulan ini. Nah, Ibu minta kalian sebagai bentuk penugasan, ada tugas yang pertama adalah carilah seorang profil wirausahaan sukses. Tadi Ibu kasih contohnya Bob Sadino. Kemudian kalian ajukan ke Ibu, nanti Ibu akan bikin grup kelas. Jadi tiap anak akan berbeda tiap kelas. Kalau misalnya, jadi kayak misalnya di kelas IPA 1 antara misalnya ada yang namanya Adel sama misalnya Andri akan berbeda. Misalnya satu Bob Sadino, ya Andri nggak boleh Bob Sadino lagi, harus berbeda. Makanya nanti Ibu akan bikin list supaya kalian akan berbeda. Kemudian buatlah biografi singkatnya. Kemudian identifikasikan karakter kewirausahaan. Kayak misalnya Pak Bob Sadino apa sih yang dia itu karakternya? Satu, misalnya itu berjiwa pemimpin. Kemudian dia berpikir selalu ke depan. Itu misalnya salah satu contohnya. Kemudian kumpulkan tugas ini dalam Google Classroom. Nanti Ibu akan bikinkan Google Classroom dan kalian bisa kumpulkan ke situ. Ya, sudah selesai. Ini materi yang